Kembali lagi teman-teman, sekarang kita masuk ke modul kedua. Nah, sebelum masuk di modul praktek, teman-teman saya akan perkenalkan terlebih dahulu beberapa comments atau sintaks yang yang support di Imacross versi 897. Baik, sekarang teman-teman silakan download dan buka terlebih dahulu file comment reference yang sudah saya share di grup. Bentuknya nanti modelnya seperti ini, silakan teman-teman buka. Saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu comment reference ya, dan kira-kira ada apa saja di dalamnya. Nah, di Imacross cheat sheet ini saya rangkumkan dari halaman resminya Imacross. Teman-teman bisa copy link ini, kemudian bisa dibuka di browser. Nah, ini adalah beberapa komen yang sudah disediakan oleh Imacross sendiri. Di halaman ini kita bisa lihat banyak sekali komen yang disediakan oleh Imacross ini, atau ini istilahnya itu ya, buku manualnya atau buku panduannya. Kalau kita mau buat script Imacross, kita bisa mencontek dari sini. Cuman yang ditampilkan oleh Imacross di sini ini adalah versi terakhir atau versi terbarunya. Sedangkan versi terbaru Imacross sekarang itu adalah sudah versi 10 titik sekian ya, yang versi premium. Nah, sedangkan yang kita gunakan adalah Imacross versi lama, versi gratis, versi 8.9.7. Maka tidak semua komen yang ada di sini itu support. Nah, makanya itu saya sudah menyiapkan beberapa komen yang memang support di versi 897. Nah, di sini hanya ada beberapa ya, nggak banyak. Teman-teman tidak perlu menghafalkan terlebih dahulu. Yang penting nanti kita sering-sering praktek, nanti teman-teman akan hafal dengan sendirinya ya. Tidak perlu dihafalkan nanti misalkan tag pos 1 tipe dan sebagainya, tidak perlu. Ya, karena nanti sambil jalan kita record script pun semuanya ini juga akan terrecord. Ya, hanya saja kita harus tahu terlebih dahulu nih ya, kira-kira kode ini fungsinya buat apa, seperti itu. Nah, di wiki Imacross sendirinya ini kita juga bisa lihat contoh-contoh ya. Karena di sini ada comments, di sini kita bisa lihat sebenarnya di websitenya. Nah, di sini ada comment reference-nya ini. Kalau kita arahkan, ini ada linknya. Kalau link ini kita buka, misalkan ya, kita klik ini, maka di sini akan ada sintaksnya. Kemudian sintaksnya berupa apa? Kemudian ada parameter apa saja atau variabelnya itu apa saja yang parameter yang digunakan. Kemudian ada contoh juga ya, ada contohnya nggak cuma satu, ada beberapa dan lain sebagainya. Teman-teman kalau misalkan ingin mengintip, boleh silahkan, tinggal copy saja. Misalkan variabel di sini ada save as, tinggal copy saja, kemudian masukkan di sini. Atau dihafalkan wiki.imacross.net _ dipaste saja. Kalau di situ huruf besar aja ya. Di sini bisa kita lihat ya, kontennya save as itu sintaksnya seperti apa. Jadi save as itu nanti ada parameter tipe, kemudian ada folder, ada file. Nah, dan penggunaannya nanti seperti apa bisa ada contohnya juga di sini. Nah, sebenarnya kita belajar dari sini pun sudah bisa kalau bisa memahaminya. Cuman masalahnya kalau berupa seperti ini tanpa ada yang kita tanya, ya bingung juga ya. Terus terang saya sendiri juga kalau cuma lihat seperti ini ya bingung juga. Kita butuh sering-sering praktek. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan kode-kode ini untuk membuat script Imacross. Ya, scriptnya nggak banyak. Kemudian ada juga di sini ada Imacross built-in variable. Ya, built-in variable atau variabel yang sudah bawaan, sudah dibuat oleh Imacross sendiri. Perbedaannya bisa kita kenali dengan cara, kalau built-in variable itu di depannya pasti ada tanda seru seperti ini. Nah, di sini ada tanda seru clipboard. Ini fungsinya untuk
menyimpan data ke clipboard, atau sama dengan ketika kita pencet tombol C atau mengcopy data. Copy data ke clipboard. Kemudian ada call, ini hubungannya ini dengan data source ya. Data source ini hubungan call, data source column, data source delimiter, data source line. Kemudian nanti juga ada ini folder data source. Ini saya pindah aja. Folder data source ini nanti juga erat hubungannya dengan data source yang atas ini. Nah, teman-teman, nanti yang data source ini karena penting ya, nanti harap dipahami, benar-benar dipahami yang untuk data source, karena ini setiap ini akan banyak digunakan. Nah, tapi tenang aja, nanti akan saya jelaskan ketika sambil praktek. Ada juga di sini extract, now, loop ya, kemudian now. Nah, ini nanti untuk menampilkan waktu. Kalau kita lihat contoh ya, now di sini kita juga bisa, jangan lupa tanda serunya di depan. Now ini untuk menampilkan waktu ya. Kalau misalkan ingin menampilkan secara mendetail ya, contoh misalkan di sini untuk menampilkan tanggal, hari, tahun, nanti pakai titik 2. Jadi ini now titik 2. Kalau now saja itu nanti akan komplit ya, panjang gitu ya. Tapi kalau lebih spesifik pakai titik 2 dan kita ingin kita atur. DD itu artinya untuk tanggal, ini untuk bulan, ini untuk tahun. Versi tahun sendiri bisa YY atau YYY. Versi 4 digit, ini untuk jam, ini untuk menit, ini untuk detik. Ya. Kemudian ada pop-up alert, kemudian replay speed seperti yang saya jelaskan di video kedua modul pengenalan ya. Jadi replay speed itu ada yang fast, medium, sama low. Ada time out page sama time out step. Nanti ini bedanya apa? Nanti saya jelaskan. Ada URL current, ini untuk menampilkan atau mengambil data URL saat ini. Kemudian ada user agent juga. Nah, kita bisa merubah user agent dari halaman yang kita browser yang kita gunakan. Oke. Dan yang ketiga di sini ada scripting interface comments. Nah, scripting interface ini hubungannya dengan bahasa pemrograman yang lain. Misalkan contoh di JavaScript ya. Karena ini hubungannya dengan JavaScript, saya tidak akan menjelaskan di sini. Ya. Ini nanti pembahasannya. Kalau yang nomor 1 dan 2 ini comment reference sama built-in variable nanti akan banyak kita gunakan di modul Immacross Basic ya, di modul ini. Cuman yang untuk scripting interface comment saya tidak akan jelaskan di bab ini. Saya akan menjelaskan di belakang nanti kalau sudah masuk di modul JavaScript. Oke, seperti itu saja. Kita next ke video praktek.